Terima kasih Mbak Alia atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu kepada rekan-rekan staf pengajar Departemen Komunikasi Universitas Airlangga yang telah menyempatkan hadir, ya. Terus kemudian juga terima kasih juga kepada Pak Andre, ya, yang telah bersedia untuk mengisi webinar kita pada hari ini. Terima kasih Pak sudah jauh-jauh hari menyatakan bersedia. Memang saya jauh-jauh hari sudah langsung booking ini ya, booking Pak Andre supaya bisa mengisi pada tanggal ini di sini ya. Terus kemudian saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari para mahasiswa ya, mahasiswa komunikasi Universitas Airlangga baik yang S1 maupun S2, dan juga saya melihat tadi ada beberapa alumni nih sepertinya ini ya, para alumni juga turut hadir ya mengikuti webinar ini di sini, dan beberapa dari mereka itu memang saya tahu adalah praktisi di bidang marketing communication. Terima kasih atas kehadirannya. Ini memang webinar berseri 2020 Departemen Komunikasi ini memang memberikan kita kesempatan ya, memberikan kesempatan untuk bisa bernostalgia kembali, bisa bertemu kembali, semacam reuni tipis-tipis lah lewat Zoom di sini ya, lewat Zoom. Oke, iya, baik. Izinkan saya untuk share screen, tapi mungkin sebenarnya saya harus share screen tentang materi saya pada hari ini ya. Oke, saya coba share screen dulu. Baik, apakah sudah terlihat ini? Sudah, Bu. Oke, saya besarkan terlebih dahulu. Baik, saya harus memulai dengan menyatakan bahwa apa yang saya sampaikan ini sebenarnya merupakan pengantar ya, sekedar pengantar untuk memberikan gambaran yang mengantarkan kepada materi berikutnya, di mana Pak Andre akan detail membahas tentang materi kita pada hari ini ya, bagaimana mengelola manajemen reputasi di era digital di sini ya. Dan saya sebelum kita masuk pada materi Pak Andre, mungkin saya memberikan gambaran terlebih dahulu yang hanya sekedar pengantar sih ini ya, hanya sekedar pengantar untuk nanti akan lebih dielaborate dan dijelaskan lebih detail oleh Pak Andre nantinya di sini ya. Oke, pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa merek ya, merek itu memang seperti yang yang bisa didefinisikan sebagai secara garis besar saja ya. Saya tidak bicara detail tentang teori definisi, karena saya yakin bagi teman-teman yang sudah mengambil pencitraan merek atau sedang mengambil pencitraan merek ataupun komunikasi pemasaran terpadu pada saat ini pasti sudah paham apa yang disebut sebagai brand. Tapi izinkan saya untuk mengulangi kembali, dan kepada para alumni saya juga mohon maaf mungkin ada beberapa yang terkesan agak akademis ya. Jadi secara gamblangnya bahwa brand ini kita bisa mengatakan bahwa brand atau merek itu merupakan sebuah persepsi akan sebuah company, sebuah perusahaan atau institusi. Kita juga bicara tentang persepsi tentang jasa-jasa apa yang disediakan oleh perusahaan tersebut, juga tentang produk-produk yang diproduksi oleh perusahaan tersebut di situ ya. Nah, di mana persepsi tersebut, persepsi tentang perusahaan ini ya, perusahaan, jasa maupun produknya di situ diketahui oleh publik melalui nama, identitas visual, dan berbagai macam simbol yang memang melekat pada produk atau jasa ataupun perusahaan tersebut. Itulah yang disebut sebagai brand di sini ya. Tetapi memang brand itu adalah sesuatu yang tidak kasat mata, sesuatu yang berada di dalam pikiran kita, karena itu berupa semacam persepsi, di mana persepsi ya tidak bisa kita mengatakan salah atau benar di situ ya, karena itu tergantung kepada siapa yang memilikinya, siapa yang memiliki perspektif akan persepsi tersebut di situ ya. Secara ada sebuah quote ya, yang rasanya bisa menggambarkan dengan jitu di sini ya. Seorang pemilik perusahaan ataupun seseorang yang bekerja di perusahaan itu tidak akan
tidak akan pernah real tahu tentang apa yang dipikirkan oleh konsumennya di situ. Yang bisa dilakukan adalah memprediksi dan kemudian mencari gambaran lebih dalam, lebih tahu itu ya. Jadi memprediksi apa sih sebenarnya yang dipikirkan berkaitan dengan merek perusahaan, produk ataupun jasa yang diwakilinya di sini. Kenapa demikian? Karena merek kita itu seringkali ya, merek kita itu seringkali adalah sesuatu yang akan disampaikan atau yang akan dibicarakan ketika kita justru berada di luar ruangan di sini. Justru ketika kita berada di dalam ruangan akan sulit sekali mendapatkan gambaran utuh terkait dengan merek kita di situ ya. Jadi menurut saya apa yang disampaikan oleh Jeff Bezos ini betul adanya ya di sini. Oke. Nah, kemudian setelah saya gambarkan tentang merek tersebut, siapa sih sebenarnya yang memiliki merek kita ini? Apakah tim marketing kita di sini? Apakah staff public relations kita? Apakah CEO kita? Memang yang mengelola brand itu adalah bisa dari marketing communications, bisa public relations, bisa corporate secretary ya, bisa corporate secretary di sini. Ataupun mungkin dari corporate communication ya di situ mereka bisa saja mengelola, tetapi apakah mereka yang memiliki brand tersebut di sini ya ternyata sebenarnya yang memiliki merek kita itu adalah para pelanggan kita di sini ya. Para pelanggan kita lah yang memiliki merek kita ini. Apa yang mereka pikirkan itu sangat merefleksikan bagaimana mereka merasa memiliki atau tidak memiliki produk kita di sini ya. Dan kemudian jangan berpikir bahwa yang dijanjikan oleh merek kita ya, itu adalah yang pasti diterima oleh pelanggan kita di situ. Dan seringkali apa yang mereka pikirkan tentang merek kita, apa yang dijanjikan oleh merek kita, yang mereka pikirkan itulah yang dianggap sebagai janji buat mereka di situ ya. Jadi tidak bisa kita itu semacam debat kusir yang lo kan merek saya nggak menjanjikan seperti itu, tidak bisa sedemikian ya. Kenapa? Karena itu adalah masuk dalam persepsi seorang pelanggan di sini bahwa mereka mempersepsi dan mereka meyakini bahwa suatu merek itu menjanjikan sesuatu kepada mereka di situ. Ya, menjanjikan sesuatu pada mereka dan itu yang mereka pegang di sini ya, mereka pegangnya di sini. Oke. Nah, kalau berbicara tentang merek berarti kita berbicara tentang hal-hal yang diliputi oleh merek tersebut. Di dalam merek tersebut itu mengandung ada visi, ada misi, ada nilai-nilai, ada identitas ya, ada atribut-atribut yang nantinya akan mengarah kepada kepercayaan di situ ya, mengarah kepercayaan ketika sudah terbentuk reputasi dan akan menghasilkan sebuah kepercayaan di sini. Tentang detailnya mungkin saya rasa saya tidak akan bahas lebih detail di sini, nanti mungkin akan dibahas lebih lanjut oleh Pak Andre ya di sini. Okay. Nah, langkah awal untuk mengetahui seperti yang saya sampaikan tadi bahwa seringkali kita itu harus meraba-raba apa sih sebenarnya yang dipikirkan oleh konsumen tersebut di situ ya. Konsumen itu memikirkan tentang apa? Tentang produk kita, tentang jasa kita, perusahaan kita, merek kita gitu. Maka hal yang pertama yang perlu dilakukan itu adalah memahami perspektif publik di sini ya. Bagaimana seseorang konsumen atau publik di sini ya memandang tentang merek kita ya dari perspektif mereka di situ. Oke. Nah, untuk itu maka kita perlu namanya menyelenggarakan yang disebut sebagai survei persepsi brand atau brand perception survey di sini. Oke. Nah, apa itu brand perception survey di sini ya? Brand perception survey ini membantu kita untuk memahami bagaimana merek-merek kita itu ditempatkan di dalam pikiran mereka ya, di dalam pikiran mereka di sini. Oke. Otomatis yang akan kita lihat bukan hanya pada pikiran pelanggan saja, tetapi kita juga perlu melebarkan yang perlu kita lihat yaitu terkait dengan prospek pada karyawan kita sendiri ataupun pada stakeholders lainnya di sini. Kita harus tahu di sini brand kita di antara merek-merek yang lain, posisinya ada di mana di situ. Jadi kalau kita bicara tentang pikiran di sini ya, benak
benak dari customer atau pelanggan, kita harus berbicara masing-masing dari merek ini letaknya ada di mana. Nah, di antara merek-merek tersebut, merek kita berada di mana di situ. Apakah paling belakang sendiri atau paling depan sendiri atau di mana di situ ya. Nah, di sini dengan menggunakan survei ini maka kita bisa melihat suatu gambaran mental ya, gambaran mental tentang merek kita di sini dan bagaimana kita itu nantinya ke depan harus menghadapi merek-merek kompetitor di sini. Yang kita dapatkan awalnya gambarannya berdasarkan survei dari perception brand ini di situ. Oke. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang merek, merek itu sebenarnya hanya sekedar ide, walaupun hanya sekedar ya, tetapi itu sangat menghubungkan kepada produk kita di sini. Seringkali ketika kita berbicara sebuah merek, maka kita akan berbicara tentang asosiasi-asosiasi ide-ide tertentu yang terkait dengan merek kita. Contohnya di sini misalnya ketika kita berbicara tentang sebuah komputer yang sederhana, yang simple penggunaannya, mungkin kita mengasosiasikannya dengan Apple. Ketika kita bicara cola, ya kita bicara cola, terus kemudian kita kaitkan dengan anak muda, terkaitnya dengan Pepsi. Ketika kita berbicara tentang sebuah perlawanan di situ ya, sebuah perlawanan dan dikaitkan dengan sebuah motor, maka yang akan kita pikirkan itu adalah merek Harley Davidson di situ ya, dan seterusnya. Demikian juga dengan Snapchat. Ketika kita bicara tentang gambar dan sesuatu hal yang tidak berlangsung selamanya, maka kita akan berbicara tentang mengingat tentang Snapchat di sini. Nah, kemudian ketika kita bicara juga tentang survei di sini, survei persepsi di sini, maka survei persepsi ini pun juga membantu kita, untuk mengetahui bagaimana seorang pelanggan di situ, seorang pelanggan itu menerima ide, apakah mereka itu menerima ide-ide yang berusaha kita berikan kepada mereka untuk mengkaitkan, ya. Untuk dikaitkan dengan merek kita di situ ya. Nah, dengan ide-ide tersebut otomatis mereka itu berusaha ketika mereka bisa menerima ide-ide yang kita sampaikan di situ, mereka itu juga akan terbantu untuk berusaha mengkaitkan dengan diri mereka. Dan ketika mereka merasa bahwa apa yang disampaikan oleh merek, yang ditawarkan oleh merek itu memang memberikan satu kemiripan dengan mereka, maka mereka pun akan bisa menerima merek tersebut di situ. Oke. Nah, ada beberapa faktor yang bisa membangun kedekatan dengan merek tersebut, affinity ya, affinity terhadap merek tersebut. Kita bisa melihat dari beberapa level di sini. Ada dari sisi kognitif di sini ya, emosional, language, bahasa dan tindakan di sini. Jadi kalau di level pikiran berarti kita bicara tentang konsep ya, konsep apa yang kira-kira pelanggan itu akan mengkaitkannya dengan merek kita, perasaan apa yang akan dikaitkan, kalau emosional perasaan apa yang akan dikaitkan dengan merek kita, kalau bahasa bagaimana konsumen itu akan menggambarkan merek kita di sini ya, menggambarkan merek kita di situ dengan menggunakan bahasa seperti apa. Kemudian kalau perilaku, pengalaman-pengalaman apa yang konsumen itu miliki dengan merek kita di sini ya. Ini semua kita bisa dapatkan dari berdasarkan survei persepsi atas merek yang kita miliki. Jadi kalau misalnya kita ingin menyimpulkan kira-kira studi tentang brand perception itu memiliki manfaat apa, dia itu memberikan sebuah input-input strategi kepada merek kita. Input-input seperti apa? Input-inputnya adalah untuk memahami bagaimana apakah efektif atau tidak efektif pemasaran kita dan pesan yang kita sampaikan kepada mereka di sini, pada para pelanggan tersebut. Untuk memahami apakah pengalaman-pengalaman produk kita tersebut itu memang sejalan ya dengan nilai yang ditawarkan oleh merek kita. Dan kemudian apabila studi ini dilakukan setiap tahun secara konsisten dan berkesinambungan, maka akan memberikan sebuah tren ya, sebuah tren yang akan memberikan pedoman kepada kita untuk apa? Untuk mengukur seberapa sehat sih bisnis kita, market share kita, dan kemudian kira-kira
pelanggan kita ke depan itu nanti apakah tetap loyal kepada kita atau tidak di situ. Jadi ini memang manfaat kalau misalnya kita melakukan yang namanya sebuah studi persepsi atas merek kita di sini. Nah, ini yang langkah awal yang harus kita ketahui di sini. Dari hasil survei di sini, maka kita akan memperoleh beberapa hasil. Apakah mereka tahu tentang produk kita apakah mereka tahu tentang produk kita atau tidak tahu tentang produk kita. Kalau misalnya mereka tidak tahu tentang produk kita, otomatis ya kita harus mengelola brand knowledge terlebih dahulu, brand knowledge yang kita miliki terlebih dahulu, pengetahuan tentang merek tersebut. Karena bagaimana kita akan berbicara tentang kedepannya mengelola reputasi brand, kalau misalnya mereka aja tidak tahu tentang merek kita di situ. Nah, apa yang harus dilakukan? Saya akan masuk kepada slide berikutnya di sini ya. Yang harus kita lakukan, kita harus mengelola brand yang kita miliki di sini ya. Dan untuk mengelola brand tersebut ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini. Saya akan secara garis besar saja untuk menyampaikan bahwa hal yang paling penting untuk diperhatikan yang pertama itu adalah tentang brand essence. Brand essence ini kita berbicara tentang jiwa sebuah merek di sini ya, jiwa sebuah merek, soul of brand, yang dimana kita melihatnya itu dari sisi emosional dari brand tersebut. Ya, pada brand essence ini itu kita melihat nilai-nilai apa yang berusaha untuk disampaikan oleh sebuah merek dalam rangka untuk memperkuat brand positioning dari brand tersebut di sini. Nah, nilai-nilai seperti apa? Misalnya saja kita berbicara tentang, katakanlah misalnya tentang Kijang deh ya, Kijang mungkin tidak terlalu tidak terlalu jangan Kijang deh, kalau Kijang kan sudah mobil agak zaman saya di situ ya, sangat ngetop sekali contoh itu. Mungkin McD di situ ya. McD, I'm loving it di situ, I'm loving it. Tetapi nilai apa yang ditawarkan oleh McD tersebut? Kebersamaan di situ ya, kebersamaan, kehangatan. Kita berbicara, kita bersama-sama keluarga makan di sana, walaupun dengan makanan fast food ya, makanannya fast food, tetapi yang ditonjolkan juga adalah kehangatan, kebersamaan untuk makan di sana di situ ya. Nah, kebersamaan inilah adalah brand essence dari merek McD tersebut di situ. Kemudian yang kedua itu adalah brand identity. Brand identity ini otomatis kalau kita bicara tentang merek, kita yang paling dilihat itu kan yang pertama kali adalah identitasnya terlebih dahulu. Sama saja seperti misalnya Anda melihat saya, Anda akan tahu kalau sosok tubuh seperti saya ini itu bernama Santi yang kerja di Unair ya, dosen Unair, itu karena saya memiliki identitas di situ. Nah, demikian juga dengan merek ya. Merek di sini terkait dengan logonya, simbolnya, namanya, warnanya, dan atribut-atribut yang memang melekat pada produk tersebut di situ ya. Nah, identitas ini harus konsisten dari waktu ke waktu, dari satu tempat dengan tempat yang lain, sehingga para pelanggan akan dapat mudah untuk mengingatnya di sini. Dan yang ketiga itu adalah brand personality, bahwa ternyata merek pun juga berusaha untuk seorang komunikator pemasaran yang baik dalam membangun brand, dia juga harus memberikan sebuah kepribadian bagi merek tersebut. Kenapa? Karena dengan demikian maka orang akan bisa dapat mengkaitkan merek tersebut dengan dirinya di situ. Ya. Nah, sebagai contoh, ada 5 karakteristik ketika kita berusaha untuk membangun sebuah brand personality. Yang pertama adalah sincerity, ketulusan di situ ya. Ciri-cirinya adalah down to earth ya, jujur, kemudian ceria di sini ya. Sebagai contoh itu misalnya saja dari insurance, Indomie. Kalau kita lihat iklan-iklan Indomie kan itu yang ditonjolkan di situ ya, kejujuran, ketulusan, kejujuran, down to earth dan seterusnya. Oke. Kemudian yang kedua adalah kesenangan, excitement di sini, excitement, imajinatif, up to date. Sebagai contoh ini adalah merek Disney ya. Disney itu sangat menekankan kepada excitement, brand personality-nya di situ, oke. Kemudian selanjutnya adalah competence gitu ya. Kompetensi dari merek tersebut itu ditonjolkan. Bagaimana merek tersebut itu bisa
memperlihatkan bahwa dia memiliki kepribadian yang dapat diandalkan, intelijen dan sukses di situ ya. Saya berikan contoh di sini adalah industri pendidikan misalnya ya. Berbagai universitas, berbagai sekolah-sekolah berusaha untuk memperlihatkan bahwa mereka itu sebuah institusi organisasi yang kompeten untuk apa mencetak sebuah lulusan yang baik di situ. Kemudian selanjutnya adalah sophisticated ya, sangat canggih di situ ya. Canggih di sini untuk memperlihatkan ciri-cirinya itu adalah mereka yang berada di kelas atas, charming di situ ya. Sebagai contoh adalah produk-produk bermerek ya, branded, fashion, produk fashion biasanya di sini seperti Louis Vuitton, Gucci, Chanel itu biasanya menggunakan brand personality sophistication. Dan kemudian yang terakhir itu adalah rude, kasar, kekasaran ya. Kekasar di sini bukan karena bukan kasar yang bagaimana ya, tetapi memperlihatkan mereka yang kuat ya, yang suka kegiatan di luar di situ ya. Nah, merek-merek Nike, Adidas itu menggunakan personality seperti ini. Oke. Kemudian yang brand yang juga perlu diperhatikan di sini adalah brand positioning di sini ya, sebagai unsur yang perlu diperhatikan dalam membangun sebuah merek di sini. Nah, brand positioning ini adalah alasan kenapa pelanggan mau untuk membeli sebuah produk. Otomatis yang dilihat adalah dari sudut pandang konsumennya di sini ya. Dengan brand positioning pun juga perlu ditekankan kira-kira target marketnya siapa yang mau dilihat di situ ya, yang mau disasar siapa. Terus kemudian apa yang membuat berbeda antara satu produk dengan produk yang lain walaupun dalam satu kategori di sini ya. Dan otomatis alasan yang diberikan itu harus berasal dari point of view dari konsumen, dari sudut pandang konsumen. Dan itu adalah sesuatu hal yang harus dipercayai ya, percayai bahwa produk ini dapat memberikan apa yang mereka mau di situ. Oke. Nah, saya mau menekankan di sini ada perbedaan antara brand positioning dengan brand essence di sini ya. Jadi kalau sebagai contoh di sini, tadi kan brand essence itu adalah memang ditujukan untuk membantu brand positioning. Brand positioning itu adalah memberikan alasan-alasan kepada konsumen untuk membeli di situ ya. Sebagai contoh Starbucks misalnya, brand positioning-nya adalah premium produk, produk yang premium di industri kopi. Dan brand essence-nya adalah memberikan segala reward untuk day-to-day moment di situ ya, ini. Jadi ini yang berbeda. Atau lebih jelasnya lagi untuk di Air Asia. Air Asia itu brand positioning-nya adalah low cost carrier di sini. Everyone can fly now di situ ya, dengan slogannya demikian. Nah, brand essence-nya apa? Brand essence-nya itu adalah kesederhanaan, kemudahan-kemudahan di sana, di mana mereka gampang beli tiketnya, gampang check-in-nya di situ ya, gampang cari tempat duduknya dan seterusnya. Itu yang ditekankan di sini. Ini ada disebut sebagai brand essence. Oke. Iya, saya akan Nah, bagaimana untuk memanage brand di digital era di sini ya? Tadi sudah disampaikan apa saja yang harus kita bangun untuk mengelola sebuah merek di sini ya. Kalau digital era di sini maka yang bisa saya tekankan di sini mungkin bagi teman-teman yang sudah mengikuti webinar yang di hari Sabtu, saya berbicara panjang tentang konten marketing. Dan saya meyakini bahwa di digital era ini ketika kita berusaha untuk mengelola merek, maka yang perlu kita lakukan itu adalah yang efektif untuk dilakukan itu adalah dengan menggunakan konten marketing ya, dengan menggunakan cara konten marketing. Konten marketing itu apa? Konten marketing itu intinya adalah sebuah seni untuk berkomunikasi dengan pelanggan atau calon pelanggan tanpa terlihat menjual gitu, tanpa terkesan kita itu menjual sesuatu gitu ya. Jadi daripada kita itu menawarkan sebuah produk kepada mereka di situ ya, daripada kita menawarkan sebuah produk pada mereka, lebih baik kita memberikan sesuatu yang membuat mereka itu merasa pintar. Merasa pintar dalam arti kita memberikan informasi-informasi yang mereka butuhkan dan yang mereka butuhkan dan sangat related pada keseharian mereka. Dengan demikian, maka mereka pun akan memberikan imbal balik kepada kita dengan melakukan suatu kegiatan yang dapat memberikan keuntungan bagi kita di situ, ya. Nah,
Dalam konten marketing ini yang perlu diperhatikan itu adalah ada 50% di usaha untuk menciptakan sebuah konten, ada 50% untuk mendistribusikan konten tersebut di situ. Jadi selain konten, selain isi ceritanya yang kita perlu pikirkan, ya, kita juga harus berbicara tentang bagaimana kita mendistribusikannya di situ, ya. Sebagai gambaran, saya mengutip sebuah kutipan dari sebuah kutipan yang disampaikan oleh Robert Rose di sini ya, dia mengatakan bahwa kalau marketing itu memberitahukan kepada dunia bahwa Anda itu adalah seorang bintang rock, maka konten marketing akan memperlihatkan Anda bahwa Anda memang adalah seorang bintang rock tanpa harus berbicara bahwa Anda adalah seorang bintang rock di situ. Ini hebatnya konten marketing menurut saya ya. Berikutnya ini adalah tahapan-tahapan ketika melakukan konten marketing. Nanti silakan bisa dilihat lebih jauh ya. Tahapan-tahapan ini mulai dari riset ya, riset, penetapan tujuan hingga sampai kepada bagaimana kita dapat engage dengan pelanggan kita di sini ya. Oke, tadi apabila hasil dari survei tersebut itu pelanggan kita atau prospek kita itu tidak tahu tentang produk kita, tentang merek kita. Nah, bagaimana bila mereka tahu di sini ya? Bila mereka tahu, maka itu gampang. Berarti mereka sudah aware, mereka sudah paham tentang produk kita ya. Maka langkah berikutnya adalah mengelola sebuah reputasi merek di sini. Dan tentu saja dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang luar biasa, maka begitu banyak informasi-informasi berkaitan dengan merek-merek kompetitor di sini. Nah, bagaimana caranya untuk mengelola reputasi merek tersebut? Itulah yang akan dibahas dengan tuntas oleh Pak Andri setelah ini, ya. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan terkait untuk mengantarkan materi yang akan disampaikan pada hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada moderator, Mbak Arya. Terima kasih.